Pada masih semangat kan? Ya harus semangat dong kak. Kan saya mau jadi anak cerdas. Iya benar, kita harus semangat. Nah, di video kali ini ada yang tahu tidak kita akan bahas apa? Ada yang tahu tidak? Kalau tahu boleh dibilang loh. Ya, tepat sekali. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi fisika yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu, izinkan kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Martina Sri Megasitorus. Saya biasa dipanggil dengan Kak Tina. Sebelum kita belajar mengenai gelombang, mari kita lihat bagaimana Alkitab memandang ilmu pengetahuan. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana atau kerajaan, baik pemerintahan atau penguasa. Nah, kita tahu bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kemudian Allah menata, mengatur, dan menetapkan keteraturan di dalamnya. Keteraturan Allah tampak jelas dalam seluruh ciptaannya. Setiap hukum-hukum alam dalam sains diciptakan juga oleh Allah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena kita diberikan kemampuan untuk bisa memahami Allah dan memahami ciptaannya. Allah ingin agar kita menggunakan kemampuan yang Ia berikan untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan ciptaannya. Langsung saja, sebelum kita memulai materi kita, kakak punya pertanyaan dulu nih buat kalian. Pertanyaan apa ya kak? Nah, menurut kalian, suara, cahaya, dan bunyi lainnya itu berasal dari mana ya kira-kira? Ada yang tahu tidak? Kalau tahu boleh dijawab loh. Iya, tepat sekali. Suara, cahaya, dan lainnya itu merupakan hasil dari proses gelombang yang merambat. Kira-kira gelombang apa ya yang pernah kalian lihat? Nah, di kehidupan sehari-hari, gelombang yang sering kita lihat itu adalah gelombang air laut. Benar tidak? Ada yang belum pernah melihat gelombang air laut? Ya, pasti semua sudah pernah. Nah, kakak punya pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, kira-kira gerakan yang dihasilkan oleh cacing termasuk dengan gelombang tidak? Ada yang bisa jawab? Kalau belum bisa dijawab, pertanyaannya di-keep dulu ya. Untuk kalian bisa menjawabnya, kalian harus mendengarkan penjelasan dari video kali ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam definisi dari gelombang. Apa sih gelombang itu? Ada yang tahu tidak? Ya, gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium. Pada saat merambat, yang merambat adalah gelombangnya ya teman-teman, bukan mediumnya. Nah, pada saat merambat, gelombang itu membawa energi di setiap rambatannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gelombang adalah rambatan dari setiap energi getaran. Contoh dari gelombang ialah ketika teman-teman melemparkan batu ke dalam air. Nah, air yang kita usik itu kemudian akan merambat ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan rambatannya itu berbentuk gelombang. Biasanya, usikan ini merambat melalui ruang dan ketika merambat pasti membutuhkan waktu juga. Nah, gelombang yang merambat itu akan merambat membawa energi di setiap rambatannya, seperti energi potensial, energi kinetik, dan lainnya. Semua dibawa seiring dengan rambatan gelombangnya itu. Ingat ya. Tapi, ketika merambat, mediumnya tidak ikut merambat loh teman-teman. Mediumnya itu hanya bergerak naik turun saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada besaran gelombang.
Nah, besaran gelombang yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Nah, ketika gelombang itu merambat, besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode disebut dengan panjang gelombang. Menurut SI, satuan dari panjang gelombang adalah meter. Yang kedua adalah periode. Periode disimbolkan dengan huruf T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Nah, jadi ketika gelombang yang merambat membentuk satu gelombang, waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang disebut dengan periode. Menurut SI, satuan periode adalah sekon. Yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 detik. Ketika gelombang itu merambat selama 1 detik, berapa gelombangkah yang terbentuk? Itu disebut dengan frekuensi. Menurut SI, satuan frekuensi adalah hertz. Yang keempat adalah amplitudo. Amplitudo disimbolkan dengan huruf A besar. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari gelombang yang berjalan. Yang kelima adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang disimbolkan dengan huruf V. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satuan waktu. Jadi ketika gelombang merambat, jarak yang ditempuh oleh gelombang persatuan waktu disebut dengan cepat rambat gelombang. Nah, bagaimana teman-teman? Masih pada semangat kan? Setelah kita belajar mengenai besaran gelombang, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis gelombang. Nah, gelombang dibedakan berdasarkan 3. Yang pertama adalah berdasarkan medium rambatannya. Yang kedua, berdasarkan arah getarnya. Dan yang ketiga, berdasarkan apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan medium rambatannya, gelombang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam medium perambatannya memerlukan medium, misalnya gelombang air atau gelombang bunyi dan lain-lain. Mari kita masuk ke dalam contoh gelombang mekanik. Contohnya adalah ketika kita sedang berbicara kepada teman kita di dalam ruangan hampa, kita tidak bisa mendengar apa-apa yang teman kita katakan. Mengapa demikian? Ada yang tahu jawabannya? Ya, tepat sekali. Karena ketika kita berbicara, kita akan mengeluarkan bunyi. Bunyi itu memerlukan medium. Mediumnya adalah udara. Jadi, ketika kita berbicara, pita suara kita akan menggetarkan molekul-molekul udara. Dan molekul-molekul udara saling menggetarkan satu sama lain sampai molekul itu menggetarkan gendang telinga si pendengar. Oleh karena itu, makanya di ruang hampa satu sama lain tidak dapat saling mendengar karena tidak ada medium untuk menghantarkan bunyi itu, yaitu udara. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Misalnya gelombang cahaya, sinar X, gelombang radio, gelombang wifi, gelombang TV,
dan lainnya. Mari kita masuk ke dalam contoh gelombang elektromagnetik. Nah, teman-teman sudah tahu kan kalau gelombang elektromagnetik tadi merambat tanpa memerlukan medium. Contohnya tadi adalah cahaya. Cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Teman-teman tahu tidak? Salah satu yang membawa gelombang elektromagnetik itu adalah matahari. Mengapa? Karena dari matahari sampai ke bumi tidak ada materi apa-apa, tetapi matahari bisa merambat sampai ke bumi. Nah, terus ada pertanyaan nih dari teman-teman. Jadi Kak, jika dikasih medium, apakah cahaya matahari masih bisa merambat sampai ke bumi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Cahaya matahari masih bisa merambat sampai ke bumi. Karena kita tahu juga kan, kalau di bumi itu sudah ada udara. Nah, yang kedua itu kan tadi berdasarkan arah getarnya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama adalah gelombang transversal dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Ayo, apa kata kuncinya dari gelombang transversal? Ya, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi, contoh dari gelombang transversal kira-kira apa ya teman-teman? Ya benar, gelombang pada tali. Selanjutnya, mari kita lihat contoh model dari gelombang transversal. Nah, ini adalah contoh dari gelombang transversal. Teman-teman bisa memperhatikan, ini terdiri dari beberapa gelombang. Beberapa gelombang. Dari mana ya Kak kita bisa tahu itu terdiri dari beberapa gelombang? Nah, jadi mari kita perhatikan, ini ada namanya bukit dan ini ada namanya lembah. Jadi, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Udah pada tahu semuanya? Oke, jadi kakak mau ajak nih kalian untuk menghitung ada beberapa gelombang ya yang dihasilkan oleh model yang di pause ini. Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kan Kak bukan hanya 4 gelombang saja, masih ada sisanya lagi. Ya benar, di situ ada satu lembah dan setengah bukit. Jadi total gelombang yang ada adalah 4 gelombang tambah setengah gelombang tambah seperempat gelombang tambah seperempat gelombang. Jadi totalnya adalah 5 gelombang. Selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit dengan arah rambatannya. Jadi, kunci dari gelombang longitudinal adalah arah getarnya berimpit dengan arah rambatnya. Atau dapat kita katakan, arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Misalnya ketika gelombang merambat ke kanan, maka arah getarnya juga akan bergerak ke kanan. Contohnya adalah gelombang bunyi. Mari kita lihat model dari gelombang longitudinal. Nah, teman-teman, ini adalah contoh gelombang longitudinal. Kita dapat melihat jumlah gelombang longitudinal berdasarkan rapatan dan regangannya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah rapatan dan ini adalah regangan. Nah, kita kan sudah tahu bagaimana cara menentukan berapa gelombang yang dihasilkan oleh gelombang longitudinal, yaitu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Satu rapatan dan satu regangan adalah apa? Hayo. Ya, adalah satu gelombang. Jadi,
Ada berapa gelombang kak ini? Ya benar, satu gelombang karena terdiri dari satu regangan, setengah rapatan, dan setengah rapatan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Teman-teman bisa melihat bahwa gelombang transversal itu arah getarannya tegak lurus dengan arah hambatannya. Contohnya, ini adalah arah getaran yang vertikal dan arah rambatnya yang horizontal. Sedangkan pada gelombang longitudinal, arah getaran searah dengan arah rambatannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu gelombang yang dibedakan berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah gelombang berjalan dan yang kedua adalah gelombang stasioner. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya, gelombang pada tali. Mari kita lihat contoh gelombang berjalan. Nah, teman-teman, di sini ada seutas tali yang panjang. Jika salah satu ujungnya yang disebut titik pangkal, kita getarkan dan ada sebuah titik P pada tali dengan jarak tertentu dari titik pangkalnya, maka apa ya yang akan terjadi? Ternyata akan terbentuk sebuah gelombang berjalan pada tali dengan arah rambat ke kanan yang mengakibatkan arah rambat titik P bergerak naik turun. Titik P akan bergetar dengan frekuensi yang sama dengan sumber getarnya, sedangkan posisi atau simpangan titik P akan bergantung terhadap waktu getar, jarak titik P terhadap titik pangkal, dan amplitudonya. Selanjutnya adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya gelombang senar gitar yang dipetik. Mari kita lihat contoh dari gelombang stasioner. Kita ambil contohnya pada gelombang tali. Jadi, ada sebuah tali yang diikatkan di ujung pantul. Kemudian tali tersebut digetarkan dan merambat sampai pada ujung pantul. Kemudian gelombang yang sampai pada ujung pantul tersebut akan dipantulkan kembali, dan hal itu dilakukan berulang-ulang. Nah, ketika gelombang datang dan gelombang pantul bertemu, nah disitulah tercipta gelombang stasioner. Mengapa dikatakan gelombang stasioner? Kita lihat station artinya tidak merambat atau tidak bergerak, hanya bergetar ke atas ke bawah. Teman-teman bisa lihat titik yang tidak bergerak pada gelombang tersebut. Titik tersebut disebut dengan titik simpul. Nah, amplitudonya berubah tergantung pada titik simpul tersebut. Dan teman-teman perlu ingat bahwa gelombang stasioner hanya dapat terjadi pada frekuensi tertentu. Nah, bagaimana teman-teman? Masih pada semangat lagi kan? Tetap semangat ya. Nah, setelah kita belajar mengenai definisi gelombang, besaran gelombang, jenis-jenis gelombang, dan kita masuk kepada poin yang terakhir nih, yaitu gejala-gejala gelombang. Nah, gejala-gejala gelombang ada 4. Yang pertama adalah pemantulan, yang kedua adalah pembiasan, yang ketiga adalah interferensi, dan yang keempat adalah apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, benar, yang keempat adalah difraksi. Yang pertama adalah pemantulan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengarkan gema dari suara teriakan teman-teman? Ya, pasti semuanya sudah pernah kan mendengar ataupun mengalaminya. Nah, teman-teman tahu tidak, ternyata gema itu merupakan hasil dari proses pemantulan. Jadi ketika kita berteriak, suara kita itu dipantulkan kembali. Makanya kita dapat mendengarkan suara kita. Nah, bagaimana ya terjadinya peristiwa pemantulan itu? Jadi, peristiwa pemantulan terjadi ketika berkas gelombang datang membentuk sudut theta terhadap garis normal atau garis yang tegak lurus permukaan pantul. Maka berkas yang dipantulkan akan membentuk sudut theta terhadap garis normal.
Begitulah proses terjadinya pemantulan. Selanjutnya adalah pembiasan. Pembiasan gelombang atau sering disebut dengan refraksi adalah pembelokan arah muka gelombang ketika masuk dari satu medium ke medium lainnya. Nah, jadi pembiasan ini seringkali terjadi pada cahaya. Dan ada kalanya pembiasan dan pemantulan terjadi bersamaan. Ketika gelombang datang mengenai medium lain, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lain akan diteruskan atau dibiaskan. Nah, jadi pembiasan itu terjadi ketika gelombang memiliki kelajuan berbeda pada medium yang berbeda. Selanjutnya adalah gejala interferensi. Interferensi gelombang adalah perpaduan atau superposisi gelombang, di mana ketika dua gelombang atau lebih di tempat yang sama pada saat yang sama. Nah, ketika tadi kita berbicara mengenai gelombang stasioner merupakan hasil dari gejala interferensi di mana gelombang datangnya dan gelombang pantulnya bergabung. Ketika gelombang datang dan gelombang pantul bergabung, itu mengalami gejala interferensi gelombang. Interferensi dua gelombang juga dapat menghasilkan gelombang yang amplitudonya saling menguatkan atau disebut dengan interferensi maksimum, dan dapat juga menghasilkan gelombang yang amplitudonya saling melemahkan atau interferensi minimum. Contoh lain dari interferensi adalah kita dapat melihat fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu interferensi cahaya. Contohnya adalah timbulnya garis-garis berwarna yang tampak pada lapisan minyak tanah yang tumpah di permukaan air. Jadi jika minyak tanah tumpah di permukaan air kan kita dapat melihat ada warna-warna. Terus selain itu ada warna-warni yang terlihat pada gelembung sabun yang disinari oleh atau yang diberi cahaya oleh sinar matahari. Serta kita juga dapat melihat adanya warna-warni pada cakram pada CD. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke gejala yang terakhir, yaitu adalah difraksi. Difraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan gelombang ketika melewati celah sempit atau penghalang. Jadi, difraksi gelombang ini adalah di mana ketika misalnya air kita beri penghalang, terus kita tuangin. Namun air itu bisa melewati penghalang atau celah yang kita berikan tadi. Nah, selain contoh difraksi gelombang pada air, ada juga difraksi suara, difraksi cahaya, dan lain-lainnya.
mengakhiri video pembelajaran kali ini. Untuk kedepannya, agar teman-teman semakin mengerti mengenai gelombang, saya harapkan teman-teman mencari tahu lebih dalam lagi mengenai gelombang, serta bagaimana cara kita memanfaatkan gelombang dan melestarikannya. Oleh karena itu, saya ucapkan sampai jumpa dan terima kasih.